Halo guys, kembali lagi di channel SenFID. Di video kali ini aku bakal ngebawain TP-Link Omada. Ini tipe AC1750. Tipenya EAP245. AC1750 itu throughputnya. Ini udah wireless MU MIMO, gigabit, ceiling mount, access point. Di sini dia bisa 1300 Mbps di frekuensi 5G dan 450 Mbps di frekuensi 2G. Dan dia di sini sudah support cloud yang nanti kita juga bakal bawain salah satu cloud terbaru dari TP-Link. Nanti kita bakal kasih tahu. Terus di sini juga sudah long range, area coverage, dan dia juga sudah berstandar Wave 2. Nah, lebih lengkapnya nanti kita bakal masuk setelah bumper ini. Jualan bakpao ya? Enggak. Nah, jadi sebenarnya TP-Link Omada ini banyak seriesnya, mulai dari EAP110, 115, 220, dan masih banyak yang lainnya. Ini aku lagi bawain yang EAP245. Ini udah termasuk middle, sudah support dual band, dan throughputnya juga udah aku jelasin tadi. Jadi langsung aja kita unboxing access point-nya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi di sini, ini ada dokumennya, ada warranty card-nya juga. Di sini yang pertama kita dapat itu ada instalasi guide, terus warranty card. Terus di sini juga ada unitnya sendiri otomatis. Unitnya. Di sini ada dokumen-dokumen pendukung. Terus di sini ada mounting. Ini mounting untuk di plafon atau di langit-langit rumah. Di sini kabel power dan adaptornya PoE. Di sini juga dikasih skrup sama pisser. Di sini juga dikasih kayak mounting-mountingnya. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, jadi unitnya itu seperti ini. Dia kalau kalian bisa lihat di situ di bagian depan sini teksturnya, bentuknya itu agak bergelombang-gelombang gitu ya. Ini kalian bisa lihat. Nah, jadi hampir semua tipe seri Omada yang ceiling mount rata-rata bentuknya itu seperti ini nih. Ada gelombang-gelombang gitu. Terus di bagian bawah sini ada LED indikator. Nanti dia bakal menyala saat kita hidupin. Dan di bagian belakang terdapat ini untuk mountingnya. Di sini ada dua port, Ethernet 1, ini sudah support PoE. Terus di sini ada tombol reset. Di sini Ethernet 2. Ya, pada umumnya access point ceiling mount seperti ini hanya punya dua port ya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, untuk spesifikasinya router ini sebagian tadi ada yang udah aku sebutin. Dan tadi aku lupa mention di tiap portnya ini masing-masing udah gigabit ya. Di access point ini juga support multiple SSID, bisa sampai 16 SSID. Di tiap frekuensi itu bisa 88. Terus dia juga sudah support VLAN, band steering, masih banyak lagi fitur-fitur di dalam ini. Terus dia juga sudah support QoS, jadi kalian bisa nge-bandwidth, dan masih banyak fitur-fiturnya lagi yang bisa kita bahas di video selanjutnya atau di setting. Nanti aku bakal kasih lihat juga dan jelasin fitur-fiturnya. Jadi langsung aja kita masuk ke settingnya. Oke, ini udah aku hidupin. Jadi kita connect dulu ke wifi-nya. Nah, di sini ada muncul TP-Link 2,4 GHz sama TP-Link 5 GHz. Ini SSID defaultnya. Kita connect yang ke 2,4 GHz dan ini nggak ada password. Dia udah otomatis connect. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Vesta. Nah, ini aplikasi yang aku jelasin tadi. Jadi baru-baru ini TP-Link meluncurkan program untuk
cloud yang gratis bagi pengguna TP-Link. Kita lihat ya fitur-fitur dari Vesta ini. Nah, jadi pertama kali kalian harus login dulu. Kalian harus buat akun. Setelah selesai buat akun, di sini nanti kalian akan diarahkan untuk membuat satu controller. Kira-kira tampilannya seperti ini kalau kita add. Oke, kita setup. Isi controller name-nya, terus lokasi dan zona waktu. Ini contohnya yang udah jadi itu seperti ini. Nah, ini udah jadi Vesta controller CNF aku buat. Ini belum ada gateway switch EAP-nya, belum ada. Ini kalau kalian mau settingnya, kalian bisa mana tahu mau ubah nama control name-nya atau zona waktu, itu masuk ke setting. Dashboardnya itu hanya tampilan ini. Kalau kalian punya tempat lain atau area lain, kalian bisa add site baru. Nah, ini kalian tentuin lokasinya. Terus kalau mau add device itu masuk ke device. Nah, di sini belum ada device yang connect. Kita coba tambahkan. Device ini bisa secara manual dari SN. Kita coba lihat untuk cara ini ya, connect melalui WiFi, tapi sepertinya ini belum ada connect secara WiFi. Jadi kita harus scan barcode SN-nya. Ini barcode SN-nya itu ada di bawah unit ya. Nah, kita coba add this device. Oke, setelah itu kita pilih site-nya. Ini aku pilih site CNF. Device username aku udah buat tadi. Dan lagi nge-add device ya. Oke, ini udah berhasil dan statusnya di sini. Oke, ini masih pending adopt. Nah, kita adopt dulu ya, baru kita bisa setting. Ini masih silang, pending. Jadi belum bisa kita otak-atik, harus kita adopt dulu. Ini masih pending. Coba kita add ulang ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi kita ada problem dengan software Vesta atau cloud dari Vesta yang baru. Karena ini baru sekali rilis, jadi dia hanya support beberapa tipe. Sebenarnya EAP245 ini support, tapi versinya ini masih versi 3.0. Itu 3.8 ke atas baru support. Sayangnya belum support untuk versi ini. Jadi kita balik ke aplikasi Omada. Di sini aku udah download Omada, sudah login. Nah, kalau kalian mau buat controller cloud access, kalau dari aplikasi Omada ini kalian harus pakai tambahan kayak OC200. Tapi kalian bisa juga ini dibuat secara lokal ya. Di sini karena cloudnya yang dari aplikasi Omada ini harus beli produk lagi atau beli barang lagi, kita coba yang lokal. Nah, di sini udah muncul nih di bagian EAP. Ini udah muncul EAP245. Kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung setting. Dia dapat IP 1021. Radionya kita bisa atur. SSID. Untuk konfigurasinya kalian tinggal tekan tanda ini ya, setting ini. Nah, di sini dia bisa ganti SSID. Sebentar kita add dulu. Karena kalau kita delete nanti kita nggak bisa connect ke ininya. Kita satuin aja ya. Ini kita tes EAP, kita save.
Sebentar, security-nya kita buat WPA. Kita save. Oke. Nah, sempat terputus tadi. Kita cek, kita connect. Nah, EAP245 sudah muncul, kita coba connect. Oke, sudah berhasil connect. Kita balik ke aplikasi Omada, kita cek. Di sini cek untuk kliennya. Di sini blok klien. Terus untuk dia di sini hanya ini ya, bisa ubah nama, SSID sama radio. Jadi untuk fitur-fitur lainnya seperti VLAN, terus schedule, bandwidth, QoS itu harus dari web ya. Ini hanya setting SSID sama radio, dan kita hanya bisa ngecek klien yang connect, terus berapa klien yang kita blok. Coba kita masuk ke webnya ya. Kita masuk. Nah, di versi web ini bisa kalian lihat lebih lengkap ya. Ini ada status, terus wirelessnya. Ini status ya, kalau mau settingnya itu dari sini wireless. Kita bisa wireless setting nih. Kalian bisa pilih atau add dengan frekuensi 2. Kalau kalian mau lihat frekuensi 5, pindah ini frekuensi 5. Di sini ada portal konfigurasi, ini untuk kayak hotspot ya. Di sini ada VLAN. Kalian kalau mau aktifkan VLAN yang sudah kalian setting, tentukan VLAN ID-nya ya sesuai ke yang kalian setting ya. Terus di sini make filtering, schedule, band steering, QoS juga kalian bisa batasin kecepatannya. Di bagian manajemen sini server ya, jadi fitur-fiturnya seperti itu ya. Jadi awalnya pengen ngebawain ini karena baru-baru aja Vesta meluncurkan satu aplikasi, namun sayangnya ini belum support. Mungkin next kita cek lagi barang kita cek versi yang tinggi atau versi yang kompatibel. Nah, tapi untuk yang ini kita belum selesai, kita masih lanjut untuk ngetes di bawah. Setelah itu kita stress test. Oke, ini sekarang kita udah di lantai 3, dan ini kalau kalian bisa lihat kita masih terhubung di EAP245 dan sinyalnya itu 1 titik, 2 titik naik turun ya. Untuk memastikannya kita tes kecepatan, kita bisa masuk ke speed test. Nah, kita uji coba ya. Nah, di sini kita masih dapat 20 Mbps-an. Masih cukup kencang. Di sini dampaknya download dan uploadnya itu 15, 12, 1:1 lah. Masih terkategorikan cepat karena kita ini udah berbeda lantai. Next kita bakal lanjut untuk stress test. Nah, jadi ini stress test kita coba. Di sini ada kira-kira 10 device atau 12 device. Kita ini streaming dengan kualitas video 4K semua. Dan sambil tes kita bisa lihat di sini. Kita lanjut speed test untuk melihat hasilnya. Ini sambil stress test kita cobain kecepatan internetnya. Oke, di sini ada penurunan yang cukup drastis ya. Ini kita masih connect ke EAP245. Untuk downloadnya hanya dapat 24, uploadnya itu 60-an. Kita coba tes sekali lagi untuk memastikan. Oke, itu hasil dari speed test kita.
dibarengi dengan stress test, ditambah lagi banyak device di bawah yang connect ke jaringan kita. Kita lanjut kesimpulannya. Oke guys, jadi itu tadi hasil speed test kita, dan tadi ada stress test. Untuk speed test kita di lantai 3 itu dapat sekitar 12 Mbps-an, stabil. Download uploadnya 1:1. Terus stress test juga tadi, sambil stress test kita speed test, itu hanya dapat di download 20-an dengan kerja berat, dan ditambah lagi di lantai 1 sampai 3 itu ada orang kerja, jadi semua terhubung ke jaringan kita, pasti otomatis kinerjanya lebih berat. Ini aku speed test, ini hanya aku yang connect, hanya satu device yang connect ke access point ini. Cuman pastikan bisa dapat berapa Mbps speednya kalau tidak ada beban yang connect ke sini. Ini pure jaringan kita dapat berapa. Oke, di sini ternyata memang download kita hanya dapat 71 Mbps, upload 121. Berarti ini lagi banyak yang pakai di bawah ya, makanya downloadnya bisa turun. Seharusnya download dan upload ini 1:1 sih di kecepatan internet kita di sini. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini tentang EAP245 ini. Ya emang pertama kali ngebawain ini karena kita ingin ngebawain Vesta yang baru rilis dari TP-Link. Namun sayangnya dari EAP245 ini versinya belum support. Next kita bakal coba untuk cari device atau perangkat yang sudah kompatibel. Ya mungkin itu aja video kali ini. Untuk kalian jangan lupa support channel kita terus dengan cara subscribe, like, dan share. Aku Fahmi, see you next video.